Melihat di seberang ada wanita cantik, dia mengambil pena untuk menggambar. Detik berikutnya wanita itu santai membuka coklat di meja tanpa izin lalu memakannya. Cameron tertegun, lalu seperti ingin menunjukkan kepemilikan, dia juga mematahkan coklat dan memakannya menahan tawa ke wanita itu. Saat wanita itu menyadari tatapan Cameron, dia tidak canggung, malah tersenyum dan kembali mematahkan coklat untuk dimakan. Melihat itu, Cameron tidak mau kalah. Wanita itu menarik coklat mendekat. Tingkah ketanak-tanakan ini membuat mereka saling tarik-menarik hingga akhirnya tak bisa menahan tawa. Cameron merasa keberuntungannya sedang datang. Saat ia ingin memulai percakapan, Poppy sudah sampai di tujuannya dan bersiap turun dari kereta. Kecewa, Cameron berkata, "Coklat ini untukmu." Wanita itu tetap tidak membalas, memberikan senyuman penuh makna sambil menoleh ke belakang setelah bangkit dari duduknya. Saat ia bersiap membereskan barang untuk turun, Cameron sadar bungkus coklatnya sendiri masih utuh di saku. Mengetahui itu, Cameron seperti baru terbangun dari mimpi. Ia sadar tanpa sengaja telah memainkan adegan konyol yang membuat orang bisa tertawa dan malu. Ia mengira momen canggung penuh salah paham ini akan berakhir setelah mereka berpisah, tapi takdir selalu punya cara unik merantai pertemuan ajaib. Seolah diatur takdir, keesokan harinya mereka bertemu lagi. Cameron segera menjelaskan kesalahpahaman kemarin dan, sebagai permintaan maaf, memberikan potret yang ia gambar. Saat hendak melanjutkan obrolan, Poppy harus turun. Cameron hanya sempat berjabat tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, saat ia menyesal tak sempat meminta kontak Poppy, Poppy tiba-tiba kembali dan menyampaikan sesuatu lagi. Cameron bingung dengan maksudnya sampai ia melihat kontak di balik bunga itu dan sadar asmaranya datang. Takdir mereka terkait dan tak lama kemudian mereka membangun keluarga. Setahun kemudian lahirlah putra kecil yang menggemaskan. Jika tidak ada halangan, mereka bisa terus bahagia. Sayangnya, hidup tidak mengenal jika. Cameron didiagnosis tumor ganas yang sudah menyebar dan karena dunia medis belum menemukan cara menyembuhkannya, yang menghadang di depannya adalah hanya jalan buntu menuju kematian. Awalnya, dia ingin memberitahu istrinya tentang kabar buruk ini, tapi setiap kali kata-kata itu hampir terucap, dia menelannya kembali karena teringat istrinya. Dia ingat betapa istrinya menderita saat adik laki-lakinya meninggal, juga bagaimana istrinya menangis berbulan-bulan dan mengurung diri setengah tahun untuk menyembuhkan diri. Cameron tahu istrinya menghargai keluarga dan paham betapa rapuhnya hati istrinya, tak sanggup menanggung kehilangan keluarga. Jadi, dia memilih memendam rasa tak berdaya dan ketakutannya dalam hati. Seiring waktu, kondisinya memburuk, satu kakinya seolah menginjak liang kubur. Untungnya, di dunianya, teknologi genetika berkembang pesat dan kloning manusia sudah diizinkan hukum. Maka, demi mencegah istrinya terluka lagi, agar anaknya tumbuh dalam keluarga utuh, dia ingin menciptakan seseorang persis sama dengannya untuk menemani istri dan anaknya setelah dia meninggal. Begitulah, Cameron naik kapal ke laboratorium, ia pesan. Tempat ini berkabut tebal, dikelilingi air luas, pepohonan tinggi, dan suasana damai. Karena sebagian besar pekerjaan dilakukan AI, hanya ada 3 staf di basis itu. Setelah mendapat gambaran umum, Cameron dipandu dokter laboratorium untuk melihat kloning dirinya yang sudah disiapkan tapi belum diaktifkan. Setiap molekul tubuh kloning itu sama dengan Cameron, hanya DNA-nya disesuaikan. Ini dilakukan untuk memastikan ia tidak terkena kanker yang sama lagi. Walau Cameron sudah mempersiapkan diri secara mental sebelum datang, saat melihat kloning dirinya sendiri, ia tetap sulit menerima kenyataan. Kloning itu identik dengannya, dari tinggi badan, bentuk wajah, hingga detail kecil pada kulit, semuanya seperti cermin. Sensasi disentuh terasa nyata. Cameron ingin mundur karena ia tidak bisa menerima kenyataan ada manusia tiruan yang begitu nyata, sepenuhnya menggantikan dirinya untuk menjadi keluarga bagi istri dan anak-anaknya. Namun, saat ia kembali ke keluarganya dan melihat istri serta anak-anaknya tertawa, Cameron dilanda kebimbangan. Ia teringat percakapan lama dengan istrinya tentang kloning. Saat itu, istrinya berkata, "Bagaimanapun, aku tidak bisa menerimanya. Kloning memang manusia, tapi jika ibu duduk di sini dan benar-benar tidak bisa dibedakan, aku akan setuju teknologi ini." Hati Cameron goyah. Ia kembali menemui dokter yang memberitahunya, "Waktumu tidak banyak. Jika belum mengambil keputusan sekarang, proses penting berikutnya, replikasi memori, tidak bisa selesai. Hanya dengan mereplikasi memori, kloningan bisa melupakan identitas aslinya sebagai kloning, sehingga pergantian hidup berjalan tuntas." Dokter memahami kekhawatiran Cameron tentang apakah kloningan bisa memberikan seluruh hatinya untuk keluarga. Karena itu, dokter memperkenalkan kasus sukses. Dalam kasus itu, individu aslinya ibu tunggal keturunan Asia yang menderita penyakit mematikan dan tidak tega meninggalkan putrinya yang masih kecil. Itulah sebabnya dia setuju ikut eksperimen kloning. Sekarang, individu aslinya bersembunyi di laboratorium, sementara kloningannya berhasil mengambil alih hidupnya. Saat Cameron bertemu kloningan itu, dia tidak melihat keanehan. Yang lebih membuatnya lega, hubungan kloningan dan putri individu asli sangat harmonis, suasana seperti ibu dan anak. Adegan hangat ini membuat Cameron seolah sudah membayangkan istrinya dan putranya, juga akan punya hidup bahagia bersama kloningan nanti.
Namun meski begitu, Cameron tetap khawatir. Sampai suatu hari, istrinya tiba-tiba memberitahu bahwa mereka akan segera menyambut anggota keluarga baru. Barulah ia benar-benar memutuskan menerima Koning karena ia tak ingin anaknya kehilangan ayah sejak lahir. Dengan alasan dinas luar kota seminggu, Cameron kembali ke laboratorium, lalu mulai proses transfer dan penyalinan memori langsung ke koningannya. Dalam tidur nyenyak, semua ingatan Cameron mengalir ke benak koningannya. Potongan kenangan hidup, seperti gulungan lukisan kuno yang perlahan disapu waktu, mulai tampak jelas di kesadaran si koningan. Momen manis sejak bertemu istri, kebersamaan dengan anak, serta kenangan indah mereka bertiga sebagai keluarga. Semua kenangan melintas seperti lampu berjalan. Setelah transfer ingatan selesai, koningan perlahan membuka mata. Janur kehidupan kedua Cameron kini menyatu. Sebelum bertatap muka, dokter menjelaskan kebenaran pada koningan, mengatakan kertas hitam di tanganmu satu-satunya bagian tubuh berbeda dari aslinya, sekaligus pengingat kamu koningan. Sementara itu, Cameron tenggelam dalam bahagia bermain game online bersama anaknya. Tawa mereka bergema, memantul satu sama lain. Tapi, serangan penyakit itu datang seperti cakar iblis di kegelapan, tanpa ampun menyeretnya ke jurang. Untungnya, sebelum kesadarannya hilang, ia sempat mematikan video call, sehingga anaknya tak melihatnya lemah. Hal ini membuatnya sadar jam pasir hidupnya hampir habis, dan waktunya sangat sedikit. Jadi, saat ia diberitahu untuk bertemu koningannya, awalnya, ia masih sedikit enggan, tapi hatinya kini lebih tenang dari sebelumnya. Sebaliknya, koningannya tampak gugup, baru bertemu sudah bicara tak karuan soal kelahirannya. Detik sebelumnya aku di ruangan lain, memenang percakapan terakhirku dengan ayah. Detik berikutnya aku terbangun di laboratorium dan diberitahu aku hanya pengganti orang lain. Ternyata, koningan pun sulit menerima kenyataan ini karena dalam pemahamannya, dia merasa dirinya adalah Cameron yang sebenarnya. Mendengar itu, Cameron agak bingung. Untungnya, untuk urusan selanjutnya, ia tak perlu terlibat, cukup mengamati, karena dokter akan memeriksa apakah ingatan koningan akurat. Saat ditanya, awalnya koningan agak bubuk, tapi dengan bimbingan dokter, ia menenangkan diri. Seiring koningan mulai masuk suasana, kenangan bawah sadar yang lama terkubur di masa lalu pun terungkap perlahan. Bobby adalah musisi dengan pekerjaan unik membantu anak-anak kesulitan belajar lewat terapi musik. Karena itu, ia ingin punya anak. Sementara Cameron dulunya sinis terhadap dunia, tidak pernah memikirkan punya anak, menikah tak terpikirkan. Sampai akhirnya bertemu Bobby, hidupnya yang sempat terhenti kembali bersemangat. Mendengar dirinya lain bercerita kenangan lama, Cameron tiba-tiba merasa takut. Karena ia merasa koning dirinya lebih percaya diri, jujur, dan berani mengakui kelemahan serta rasa sakit di hatinya. Koning itu lebih memahami, lebih tahu tentang cinta dan pengertian. Setelah penyesuaian memori sederhana, Cameron diminta ikut serta. Kali ini dokter memintanya memberi kata kunci samar untuk menguji apakah koningnya bisa mengingat detail terkait. Saat Cameron menyebut Andre dan hadiah, koningnya memunculkan gambaran ulang tahun Bobby ketika Andre memberinya piano. Saat itu, ia sangat bahagia. Namun tak lama, Andre kecelakaan naik motor di jalan pegunungan, tubuhnya tergantung di pohon pinus dan meninggal seketika. Karena menyesal tak mencegah Andre beli motor, Bobby sangat terpukul berbulan-bulan setelah kejadian itu, menutup diri dan menolak komunikasi. Meski Cameron sangat memahami perasaan Bobby, kehidupan mereka lama terpisah kamar membuat Cameron, yang memang kurang rasa aman, merasa seolah ditinggalkan, sehingga sering bermimpi buruk. Saat rahasia yang ia pendam terbongkar, Cameron sangat bingung. Karena hal-hal tak ingin ia bicarakan, juga masalah-masalah tak ingin ia hadapi. Yang tak mereka duga, latihan simulasi berikutnya lebih sulit diterima. Membiasakan diri dengan kehidupan masa depan, koningan harus menelepon Bobby di depan Cameron. Awalnya koningan sangat gugup karena Cameron bilang perasaan Bobby sangat tajam. Bobby bisa langsung merasakan apakah seseorang asli atau palsu. Saat panggilan video tersambung dan wajah Bobby muncul, koningan itu tiba-tiba tenang. Ia tersenyum, berbicara dengan Bobby tentang anak yang akan lahir, benar-benar tenggelam dalam perannya, bahkan lupa dirinya koningan. Sementara itu, Bobby tidak menyadari keanehan, ia berbincang dengan koningan sambil tertawa. Melihat ini, Cameron justru cemburu dan marah, seolah melihat istrinya berselingkuh. Karena emosi, Cameron memutus panggilan itu. Tak disangka, tindakan ini membuat koningan marah dan mereka pun bertengkar. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu pasti tidak suka. Koningan marah karena sebenarnya semuanya sudah berjalan ke arah yang baik. Padahal, rencana Koning hampir saja berhasil, yang bisa membuat Poppy dan anak-anak tetap hidup bahagia seperti biasa. Namun, Cameron justru menghentikan semuanya karena insiden egoisnya sendiri. Mungkin karena merasa tersinggung atau terlalu emosional, penyakit Cameron tiba-tiba kambuh sehingga pertengkaran itu berakhir. Setelah Cameron sadar, koningan itu kembali menemuinya dan meminta maaf atas kata-kata kasarnya, lalu menasihatinya dengan sungguh-sungguh. Kamu seharusnya memikirkan anak belum lahir dan membuat pilihan benar. Meski Cameron tahu dalam hati bahwa melanjutkan Koning adalah pilihan tepat, dia tetap tidak bisa sepenuhnya melepaskan ganjalan di hatinya.
Karena tak ada pilihan, cloning itu hanya bisa minta bantuan dokter. Tapi dokter kebilang, sesuai kontrak ia tak bisa ikut campur. Mulai besok, cloning itu pulang 3 hari, lalu kita tak tahu apakah dia akan kembali. 3 hari pertama di rumah. Dia harus memakai kacamata pengawas tak kasat mata karena kami perlu memantau rekaman dikirimkannya untuk evaluasi psikologis terakhir terhadapmu. Setelah persiapan selesai, Cameron pulang ke rumah semangat. Sepanjang jalan, ia sering melihat jam tangan, berharap segera makan malam dengan istri dan anaknya. Namun, ada yang bahagia, ada juga yang cemas. Cloning itu khawatir Cameron tak akan kembali, tapi dia tak punya hak mencegahnya, jadi hanya bisa melampiaskan kekesalannya menusuk tahi lalat di telapak tangannya pakai pensil. Seolah tahi lalat itu hilang, dia bisa jadi Cameron asli. Saat dia gelisah menatap layar yang menampilkan gambar dari jauh, tiba-tiba terjadi krisis. Begitu Cameron sampai di depan pintu rumah, penyakitnya kambuh dan ia pingsan. Melihat sinyal terputus, hati si Koning langsung naik ke tenggorokan. Jika Cameron pingsan di depan rumah, semua rencana hancur. Untungnya, beberapa menit kemudian, Cameron sadar, lalu buru-buru bangkit dan bersembunyi di mobil. Melihat itu, sang dokter segera memerintahkannya kembali ke markas secepatnya. Jika pingsan terjadi, nyawanya bisa terancam. Meski berat meninggalkan istrinya yang begitu dekat, Cameron tahu dirinya tidak punya pilihan lain. Setelah kembali ke markas, Cameron menerima perawatan, lalu langsung tertidur lelap. Karena kejadian yang mendadak ini, sang dokter memutuskan untuk membiarkan klon menggantikan Cameron pulang ke rumah keesokan paginya. Untuk menjaga situasi tetap terkendali, dokter juga meminta klon tersebut menelepon Poppy malam itu, mengaku bahwa ia terpeleset di kamar mandi dan kepalanya terbentur, sehingga tidak bisa pulang sesuai rencana. Dengan begitu, ujian akhir bagi klon akan dimulai lebih awal. Dokter memberitahunya, jika dalam 2 minggu ke depan tidak ada kejanggalan, laboratorium akan menghapus seluruh ingatanmu sebagai klon, dan saat itu, kamu akan menjadi Cameron yang sesungguhnya. Mendengar hal itu, si klon merasa senang sekaligus gugup. Senang karena akhirnya dia bukan lagi sekadar pengganti, tapi juga cemas apakah dia bisa menghadapi semuanya dengan lancar. Namun, ketika keesokan paginya dia mengenakan barang-barang pribadi milik Cameron dan melangkah masuk rumah Cameron, rasa cemas itu langsung lenyap. Karena Bobby menyambutnya dengan pelukan hangat, jelas sekali tidak menyadari ada yang aneh. Dan hal ini pun membuat sang dokter yang mengawasi segalanya untuk sementara bisa bernapas lega. Namun, di detik berikutnya, keduanya langsung panik, karena anjing mereka mencium aroma yang berbeda dan terus-menerus menggonggong ke arah si klon. Untungnya, Bobby sama sekali tidak curiga. Pada saat yang sama, Cameron yang telah koma selama 24 jam perlahan mulai sadar di ranjang rumah sakit markas. Setelah mengetahui bahwa klonnya sudah menggantikan dirinya pulang ke rumah, ia langsung marah besar dan sama sekali tidak bisa menerima kenyataan itu, karena menurutnya ia belum menyetujui, dan misinya juga belum selesai. Namun, ketika mendengar sang dokter berulang kali mengingatkannya bahwa hidupnya sudah hampir berakhir, ia kembali tenggelam dalam rasa tak berdaya yang mendalam, hanya bisa menyeret tubuhnya yang lemah menuju ruang monitor, menyaksikan setiap momen kebersamaan klon dengan keluarganya. Ketika melihat putranya akrab bersama si klon, dan istrinya pun, di bawah bimbingan klon, membuka hati dan menangis sambil berkata tidak bisa berpisah, tidak bisa kehilanganmu, Cameron tiba-tiba merasa lebih lega. Selama istri dan anaknya bisa bahagia, ia pun tak lagi berkata apa-apa. Apakah benar dirinya yang menemani keluarga ternyata sudah tidak penting? Setelah menyadari itu, hati Cameron tidak lagi dipenuhi kegelisahan. Bahkan ia menjadi sahabat dekat yang bisa berbagi segalanya dengan ibu tunggal keturunan Asia yang sebelumnya juga datang ke markas. Namun, seiring waktu, kondisi kesehatan ibu Asia itu memburuk. Mungkin karena ia sudah tidak punya beban. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, ia masih bisa bercanda lepas dengan Cameron. Namun, sikap optimis tetap tidak bisa menahan kematian. Beberapa hari kemudian, hidupnya pun berakhir. Abunya ditebarkan ke danau biru yang dalam, lalu perlahan menghilang bersama riak air. Meskipun sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, namun ketika benar-benar menyaksikan kematian, barulah Cameron mulai benar-benar merenung. Kematian itu seperti seekor angsa yang anggun, mulai mengalunkan lagu perpisahan kehidupan. Suatu hari nanti, nyanyian itu akan menyapu kerutan di permukaan danau, melintasi puncak gunung yang memutih, berputar dan bergema di pucuk-pucuk pohon, serta berkilauan lembut di antara cahaya kunang-kunang. Namun, akal manusia memang selalu sulit mengalahkan perasaan. Seiring semakin seringnya tuan itu melepas lensa matanya, Cameron mulai merasa gelisah dan tidak tenang. Dokter menjelaskan bahwa semua klon pada awalnya memang sulit menerima kenyataan bahwa mereka hanyalah seorang alat atau boneka belaka. Itulah sebabnya mereka ingin melepas lensa mata itu. Namun, ketika tanda-tanda seperti ini mulai sering muncul, itu berarti klon tersebut sudah mulai berbaur dengan kehidupan saat ini. Meskipun di dalam hati Cameron masih dipenuhi penolakan dan kebingungan, setiap kali ia teringat senyum bahagia istri dan anaknya, ia memaksa diri untuk menelan semua keraguan dan ketidakpuasan itu. Namun, meskipun ia memilih untuk bersabar dan mengorbankan perasaannya sendiri, kegelisahan itu tetap mengalir seperti arus bawah tanah, selalu siap menerjang ketenangan di permukaannya. Akhirnya, di malam yang sunyi ini, kegelisahan itu berubah menjadi mimpi buruk yang menjerumuskannya ke dalam ketakutan yang mendalam. Dalam mimpinya, ia melihat klon itu tak bisa mengendalikan emosi. Klon itu jadi kasar pada istri dan anaknya. Begitu terbangun dari mimpi, ia teringat klon itu melepas kacamatanya. Tatapannya yang ambigu berubah kejam dan ganas. Tak tahan lagi, Cameron memutuskan bertindak. Malam itu juga, ia menyelinap diam-diam ke kantor profesor. Lalu setelah sebentar mengutak-atik, ia menemukan kunci. Dengan kunci itu, ia menyalakan kapal pesiar di malam sunyi dan angin musim gugur dingin, lalu kabur dari markas. Ia harus cepat pulang memastikan keselamatan istri dan anaknya. Namun, saat sampai di depan pintu rumah,
Namun ia juga tak berani langsung masuk, hanya duduk di luar pintu sambil membangun keberanian. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu rumah. Karena saat itu sudah larut malam, Cameron tidak langsung menemui keluarganya, melainkan menuju studio di lantai 2. Sebagai seniman, ia mencurahkan inspirasi dan menuangkan kreativitas di ruangan itu. Awalnya, ia mengira setelah lama tak datang, tempat itu akan berantakan. Namun ternyata, bukan hanya semuanya tetap seperti biasa, bahkan lebih rapi dan teratur dari sebelumnya. Hal ini juga berarti cloningnya terus melanjutkan pekerjaannya. Selain itu, lukisan-lukisan di atas meja jelas merupakan karya yang lebih imajinatif dan kreatif seperti yang diinginkan Cameron. Dan jika bukan karena suasana hati yang tenang serta emosi yang stabil, mustahil karya-karya itu bisa tercipta. Setelah mengagumi lukisan-lukisan tersebut, Cameron membuka riwayat percakapan antara cloningnya dan istrinya. Di sana tidak ada pertengkaran atau sikap dingin, hanya kata-kata penuh kehangatan dan perhatian lembut. Saat itu, Cameron menyadari cloningnya telah menggantikan dirinya untuk mencintai istrinya sepenuh hati. Ketika ia masih tenggelam dalam perasaan lega, cloningnya muncul di belakangnya. Tak lama setelah Cameron datang, cloning itu seolah merasakan sesuatu dan membuka matanya dari tidur. Ia pernah membayangkan Cameron mungkin melanggar perjanjian dan diam-diam menemui istri dan anaknya, tapi ketika mereka benar-benar bertatapan, ia tetap terkejut karena mata Cameron dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Ia tampak seperti binatang buas yang selalu ketakutan, menunjukkan sikap bertahan yang sangat waspada. Namun, cloning itu memahami sikap waspada Cameron, juga tahu persis apa yang diinginkannya. Setelah menenangkan diri, ia lebih dulu berbicara. Pergilah, ucapkan selamat tinggal terakhir pada Gembu BI dan anakmu. Mendengar itu, Cameron langsung menurunkan kewaspadaannya. Agar keberadaan dua dirinya tidak ketahuan, mereka berjalan pelan-pelan ke ruang tamu. Tapi saat itu, anjing mereka tiba-tiba berlari masuk. Melihat dua tuannya yang sama di depannya, anjing itu pun jadi bingung dengan hidupnya. Tapi untungnya, anjing itu tidak menggonggong. Setelah insiden kecil yang menegangkan namun akhirnya aman itu, cloning tersebut mengurung dirinya di dalam lemari. Sementara Cameron berganti pakaian, mengenakan cincin, dan kembali menjadi dirinya yang asli. Setelah itu, ia mengajari anaknya, lalu mereka berdua pergi ke balkon, minum-minum sambil berbincang dari hati ke hati. Melihat anaknya yang tenggelam dalam kebahagiaan, wajah Cameron yang tadinya tersenyum tiba-tiba dipenuhi air mata tanpa ia sadari. Betapa ia ingin bisa menjadi seorang ayah biasa, menemani si kecil ini tumbuh dewasa. Namun, di sisa hidupnya nanti, perubahan anak ini dari masa kanak-kanak remaja, hingga menjadi seorang pria dewasa, semuanya tak akan bisa ia saksikan lagi. Maka, hanya di momen inilah, dengan segelas minuman dan kacang edamame, ia merayakan lebih awal semua kebahagiaan dalam hidup anaknya. Setelah berpamitan dengan penuh kasih pada putranya, Cameron pun pergi ke kota, memeluk istrinya erat-erat, seolah ingin menuangkan seluruh cinta dan rasa berat hatinya ke dalam kehangatan itu. Pada saat yang sama, semua kenangan manis bersama istrinya perlahan-lahan muncul di benaknya. Cameron menyesal cintanya hanya bisa terbawa angin, namun ia tak bisa menemani istrinya hingga akhir. Meski hatinya berat menerima kenyataan, ia tetap bersyukur berhasil menyelesaikan rencana cloning itu. Cloning itu mengisi kekosongan yang ia tinggalkan dan menjaga kebahagiaan istri dan anaknya. Terakhir, Cameron berkata pada istrinya yang terbangun, bahwa jika bayi dalam kandungannya laki-laki, kalau begitu, namakan saja Andre. Jelas istrinya juga punya niat yang sama, karena nama itu melambangkan kelahiran kembali. Seiring napas istrinya yang mulai teratur di telinganya, Cameron pun benar-benar menuntaskan perpisahan terakhirnya. Sebelum pergi, ia dengan hikmat menyerahkan cincin pernikahan yang sangat berarti itu ke tangan cloningannya, yang juga menandakan bahwa ia rela menyerahkan seluruh hidupnya. Tak lama kemudian, masa uji coba 2 minggu pun berakhir, dan cloningan itu dihapus, sementara ingatan di laboratorium secara resmi mengambil alih kehidupan Cameron. Meski ia sudah lama mempersiapkan diri untuk dihapus, saat Jinma mendengar kabar itu, tetap saja ada sebersih rasa kehilangan di hati Cameron. Bagaimanapun juga, dilupakan oleh orang lain memang selalu menyakitkan, tapi tak lama kemudian ia berdamai dengan dirinya sendiri. Sebelum ingatannya dihapus, cloningan itu sengaja merekam video untuknya dengan lensa kontak khusus. Suatu pagi cerah, Bobby menyiapkan sarapan di dapur, tiba-tiba cloningan itu memintanya menatap matanya, lalu dengan sungguh-sungguh dan penuh perasaan berkata, "Aku mencintaimu." Bobby pun dengan manja membalasnya, seperti itulah, melalui akting satu orang saja. Keduanya sama-sama merasakan cinta tulus dari sang istri. Ada yang bilang, hidup terdiri dari momen-momen yang silih berganti. Dan saat inilah tanpa diragukan lagi, momen yang paling ingin disimpan Cameron. Karena di saat inilah, ia benar-benar merasakan pilihannya tidak sia-sia. Itulah tadi alur cerita film Swan Song. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.